Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman pada hari ini tetap pada kondisi yang sehat ya, dan tentunya semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Namun, mengingat kondisi yang kurang baik saat ini, kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun kita harus tetap semangat ya, karena kita tetap dapat melakukan pembelajaran melalui daring. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Akan tetapi, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk perihal absensi, kalian bisa mengirim di WA grup ya, dengan format nama, kemudian nomor induk siswa. Nah, untuk absensinya sendiri hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Setelah lebih dari 1 kali 24 jam, bagi yang belum mengirim absensi, saya anggap tidak hadir dalam pertemuan kali ini. Sebelum memulai pelajaran kali ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Pertama, mampu mengetahui definisi teorema Pythagoras. Kedua, mampu menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Ketiga, mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya kompetensi dasar 3.6, menyelesaikan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi 3.6.1, menentukan teorema Pythagoras. 3.6.2, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi lainnya. 3.6.3, menemukan kebalikan teorema Pythagoras. 3.6.4, mengenal triple Pythagoras. 4.6.1, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nah, menurut teman-teman, apa itu teorema Pythagoras? Bagaimana menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras? Selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi panyigunya. Seperti gambar di samping, sesuai dengan teorema Pythagoras, pada segitiga ABC dengan siku-siku di A, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk lebih memahami mengenai teorema Pythagoras, di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu suatu segitiga siku-siku di KLM dengan siku-siku di L digambarkan seperti di samping. Jika diketahui panjang KL atau sisi hipotenusa 5 cm dan panjang LM 3 cm, tentukan panjang KL pada gambar di samping. Nah, mari kita jawab pertanyaan tersebut. Sebab segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti berikut. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Karena yang dicari KL, maka KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. KL kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. KL kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. KL kuadrat sama dengan 16. KL sama dengan akar 16.
KL sama dengan 4, sehingga panjang sisi KL dalam segitiga siku-siku di atas yaitu 4 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas triple Pythagoras. Apakah itu triple Pythagoras? Misalnya, B kurang dari A dan B lebih dari C adalah tiga bilangan asli dan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka A, B, dan C disebut triple Pythagoras. Contohnya, manakah dari tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? A. 6, 8, dan 10. B. 5, 9, dan 12. Mari kita jawab. Nomor A dulu ya. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 100 sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100 juga kan. Sisi kiri dan sisi kanan kan nilainya sama, jadi 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras. Yang B, 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu 144 sama dengan 25 ditambah 81. Karena 25 ditambah 81 sama dengan 106, maka tidak sama dengan sisi kiri kan? Jadi 5, 9, dan 12 bukan triple Pythagoras. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pythagoras. Berlaku kebalikan teorema Pythagoras yaitu jika pada segitiga ABC terdapat hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Secara umum dapat dibuat kesimpulan bahwa pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Kedua, jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC berkumpul di A. Ketiga, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC lanjut di A. Lalu bagaimana ya menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras? Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan pada kalian sebagai pekerjaan rumah untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 240 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Pada pagi hari ini kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras. Untuk selanjutnya kita akan membahas lembar kerja yang saya berikan tadi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.